APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka anti korupsi layanan prima. APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. APK bersih, jujur, melayani. APK bersih, jujur, melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati para Kasubdit lingkup Direktorat APK, yang kami hormati para pejabat pengawas lingkup Direktorat APK, serta Bapak Ibu rekan-rekan warga APK semuanya yang semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga semangat untuk bisa menjalankan aktivitas hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam segmen Quizy. Setelah kemarin kita break 1 hari ya Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita kembali lagi untuk mengikuti Quiz ZI ya, yang hari ini akan soalnya akan bertopik mengenai penguatan akuntabilitas dan juga penataan sistem manajemen SDM. Nah, kedua topik ini merupakan area perubahan yang ketiga dan keempat dari 6 area perubahan yang ada di zona integritas. Nah, kalau saya perhatikan di sini partisipannya masih sekitar 50-an. Silahkan Bapak Ibu semuanya mencolek nih teman-teman rekan-rekannya satu subdit untuk bisa gabung join bersama kita di Quizy hari ini. Dan untuk kesempatan hari ini tentu saja saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Pak Solihin sebagai PIC ya dari topik yang mengangkat topik atau area perubahan ketiga, yaitu penataan sistem manajemen SDM, dan juga Pak Teguh Puspandoyo nih sebagai PIC dari area perubahan keempat, yaitu penguatan akuntabilitas. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam Mbak Dona. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kayaknya habis sibuk LCC kemarin berjibaku dengan tim ya Pak. Lancar ya Pak Iya. tadi ya? Alhamdulillah kemarin lancar, selesai jam berapa ya? Jam 5. Jam 4:30 ya Pak? Alhamdulillah, iya. Dilanjut hari Senin dan Selasa Mbak Dona untuk finalnya. Oh iya, final ya Pak ya? Iya. Siap, nanti rekan-rekan juga bisa menyaksikan ya Pak via YouTube ya Pak ya. untuk kegiatan LCC-nya. Nah, selain Pak Solihin, saya juga ditemani Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak Dona kabarnya? Alhamdulillah Pak, semoga sehat dan harus tetap semangat. Betul Pak. Hari ini jangan lupa bahagia Mbak. Iya betul Pak, jangan lupa bahagia. Kayak kemarin ya Pak ya, bahagia itu sederhana kalau kata Pak Wahid. Hari ini kita akan berbicara topik soalnya mengenai penataan sistem manajemen SDM. Mungkin dari Pak Solihin ada sedikit ini penataan sistem manajemen SDM seperti apa sih kalau di pembangunan zona integritas mungkin ya Pak ya? Ya Mbak Dona. Untuk komponen pengungkit terkait dengan penataan sistem manajemen SDM ini merupakan pengungkit ketiga ya, sebagaimana Bapak Ibu juga mengetahuinya. Maaf, ya, pada intinya komponen ini tujuannya adalah untuk peningkatan profesionalisme untuk aparatur SDM ya, khususnya di Direktorat APK
Kemudian target-target yang nanti akan dicapai intinya untuk lingkup organisasi ya, untuk lingkup organisasi di Direktorat APK terkait dengan manajemen dari SDM, pengelolaan SDM, terkait dengan transparansi juga ya, transparansi dalam pengelolaan SDM juga. Kemudian bagi pegawai itu sendiri nanti akan diharapkan akan meningkatkan ya, meningkatkan mungkin yang pertama di sini, dan kemudian karena tadi judulnya adalah fungsinya untuk meningkatkan profesionalisme ya, tentunya diharapkan dari setiap SDM ya di Direktorat APK bisa meningkatkan profesionalisme SDM-nya. Mungkin itu Mbak Dona. Nanti ada beberapa hal yang yang perlu diperhatikan terkait indikator-indikatornya. Sebagaimana kita ketahui, apalagi saat ini ya di masa pandemi, sudah banyak ya tools-tools ya untuk peningkatan, terutama untuk profesionalisme ya. Ada banyak media yang bisa kita gunakan seperti KLC gitu ya, Kemenq Learning Center ya, itu sangat bagus ya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari para pegawai. Sebelum ada pandemi kan sangat terbatas ya mungkin ya, apalagi diklat-diklat kan biasanya dilaksanakan offline gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah semuanya online dan kemungkinan kesempatan bagi setiap pegawai lebih lebar lagi gitu ya. Mungkin itu Mbak Dona sementara yang bisa disampaikan. Oh iya. Siap Pak Solihino. Tadi Pak Solihin sepertinya sudah memberikan clue ya, indikator-indikator gitu ya terkait penataan manajemen SDM. Dan mungkin ini juga nggak asing bagi teman-teman ya Pak ya, karena penataan SDM kita berhubungan sehari-hari seperti PPN Open, Haris gitu kan ya Pak ya, aplikasi-aplikasi yang Iya, kita betul, ya. sehari-hari. Iya betul, kita sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan SDM. Iya. Siap. Nah, ini partisipan sudah 77. Mungkin silahkan Bapak Ibu dicolek lagi nih teman-temannya untuk segera bergabung, karena di hari ini juga kita ada agenda untuk bisa mengikuti seminar PUG ya. Jadi semakin cepat bergabung semuanya, semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita akhiri dan bisa beralih ke agenda selanjutnya. Nah, kalau dari Pak Teguh nih Pak, kan penguatan akuntabilitas itu biasanya terkait apa aja Pak Teguh? Iya, baik. Terima kasih Mbak Dona. Kalau terkait penguatan akuntabilitas ya, ini sebenarnya ibaratnya nih saudaraan sama pengelolaan SDM di tempatnya Mas Solihin gitu. Jadi muaranya atau input pertama itu malah justru dari bagaimana kinerja dari sisi SDM ya, untuk kemudian nanti itu bisa berefek atau berdampak ke kinerja organisasi gitu. Nah, untuk pengungkit penguatan akuntabilitas ini di ZI itu titik penekanannya adalah bagaimana suatu organisasi itu mampu mempertanggungjawabkan gitu ya seluruh sumber daya yang dimilikinya dalam meningkatkan kinerja organisasi sebenarnya. Kemudian bagaimana itu cara mengelola kinerja secara organisasi gitu ya. Jadi makanya tadi kalau disampaikan oleh Mas Solihin bahwa di penguatan SDM itu banyak aplikasi atau tools-toolsnya yang itu bisa digunakan untuk pengukuran kinerja pegawai secara individu. Nah itu sebenarnya itu juga nanti akan terkait erat itu Mbak dengan pengelolaan kinerja organisasinya gitu ya. Nah kemudian titik kedua yang ditekankan adalah melihat apakah organisasi itu juga sudah memiliki rencana gitu ya, rencana yang jelas terkait targetnya, kemudian rencana strategisnya bagaimana, kemudian dari rencana strategis itu apakah sudah diturunkan ke dalam dokumen pengelolaan kinerja gitu ya. Ini nanti kalau disebutin satu-satu, ini keluar nanti di clue-nya ini. Iya, ini aja Pak, kisi-kisi aja Pak, jangan semuanya ya Pak. Clue-cluenya aja mungkin ya.
Iya Mbak Dona. Jadi penguatan akuntabilitas itu nanti ketika ada mystery shopping gitu ya, mystery shopper gitu ya yang datang ke kita Shopper mungkin ya. akan dikonfirmasi terkait pengelolaan kinerja organisasi Mbak. Mungkin Iya. intinya seperti itu sih Pak. Intinya tentang pengelolaan kinerja ya Pak ya. Ini juga Ya. Sudah nggak asing mungkin ya buat teman-teman semua karena kita berhubungan dengan aplikasi-aplikasi kinerja yang tiap periode kita isi secara rutin gitu ya Pak ya, performance dan Betul. lain-lain gitu ya. Ya, Ya itu betul, clue-cluenya ya teman-teman semuanya untuk kuis hari ini. Baik, sudah ada 85 partisipan, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya nanti akan kita mulai saja kuisisnya selagi teman-teman join. Namun untuk hari ini untuk user quizisnya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, kalau kemarin hanya nama, untuk hari ini silahkan Bapak Ibu untuk user quizisnya menggunakan nomor urut spasi nama depan saja. Nah, nomor urutnya di mana? Nomor urutnya bisa dilihat di data pegawai yang baru saja di-share di kolom chat maupun yang ada di grup tim APK yang di-share Pak Ferry. Mungkin untuk menunggu yang lainnya, kita mulai saja join quizisnya. Mas Andra boleh bantuannya Mas Andra. Siap Mbak Dona, oke. Baik, sudah muncul ya join my quizes-nya, enter join code-nya 510845. Untuk nomor urutnya silahkan Bapak Ibu lihat di Excel, misal saya 72072 spasi Ferrariska, misal seperti itu. Silahkan disesuaikan dengan data pegawai yang ada di Excel. Ya, sudah 2 bergabung. Seperti biasa, soalnya ada 15 soal, dibagi 2 untuk penataan sistem manajemen SDM, dan juga nanti ada yang untuk penguatan akuntabilitas. Sambil menunggu teman-teman nih Pak Teguh. Soalnya susah nggak Pak kira-kira Pak? Enggak Mbak, nggak susah Mbak. Soalnya ini sebenarnya bukan ujian ya. Sebenarnya ini hanya ini aja, refreshing aja Mbak. Refreshing Karena ya Pak ya? Iya, karena sehari-hari gitu ya, apalagi dalam periode pelaporan IKU Mbak. Nah itu biasanya teman-teman akan melakukan ini juga gitu. Nah cuma yang tadinya mungkin kita hanya tahu mungkin hanya IKU yang seputar diri kita aja gitu ya. Nah ini mungkin sekarang kita jadi tahu nih istilah-istilah istilah-istilah lain nih dalam pengelolaan kinerja secara umum gitu. Gampang kok, Iya Pak, lebih ke refreshing ya Pak ya. Ini juga semua soal-soalnya udah ada semua di materi ya Pak, baik yang dibagi melalui PPT maupun yang sering di-share Mas Anas nih di berbagi informasi yang seri ke-7 dan 9. 7 untuk penataan sistem manajemen SDM, yang 9 yang penguatan akuntabilitas. Baik, sudah 44 bergabung, masih kita tunggu. Karena ada 88 partisipan yang join di Zoom kali ini. Soalnya lebih mudah Mbak daripada soal kemarin Mbak. Penyisiran Lebih mudah ya Pak? Ya. Iya Pak, aduh sayang sekali saya hari ini nggak bisa ikut nih Pak. Oh iya. Jadi ini lebih mudah Bapak Ibu, tenang aja karena refresh. Karena topik 2 ini memang sehari-hari ya Pak ya dari kita, maksudnya menjadi pegawai pun ini bukan hal yang asing untuk kita karena ini melekat pada setiap pegawai yang kewajibannya juga melekat pada kayak pemenuhan di aplikasi-aplikasi gitu ya Pak ya, terkait kinerja IKU-IKU. Iya betul Mbak. Soalnya mudah Mbak. Yang nyusun mungkin yang agak sulit Mbak. Makanya Mas Solihin sampai pakai plaster itu Mbak.
saking pusingnya jangan-jangan jedotin ini ya Pak, kepala ini Itu Pak. tembok ya. Iya. Buat aksesoris, Mbak. Buat aksesoris biar lebih meyakinkan ini Pak Teguh. Kalau susah gitu mikirnya. Ya, bagi yang belum sesuai usernya, mohon izin untuk bisa disesuaikan nomor urut underscore nama ya. Sudah 58, 59, silakan kami tunggu. Karena ada 89 partisipan nih di sini. Sayang kalau nanti nggak ikut semuanya. Ini juga bisa sebagai untuk mengukur kesiapan diri sendiri juga mungkin ya, nanti siapa tahu kan kita kedatangan penilai misteri gitu ya, mystery shopper, namanya juga misteri, kita nggak tahu kapan akan datangnya, siapa gitu, dan siapa yang beruntung mungkin nanti untuk bertemu dengan para penilai tersebut. Nah, quizzes ini untuk menilai diri sendiri seberapa besar sih kesiapan kita untuk bisa membawa nama APK di penilaian WBK nanti. Ya, 61, 63 sudah join, silahkan Bapak Ibu, kita tunggu. Masih ada yang mau join kah? Atau kita mulai dalam 10 hitungan ya, saya hitung 10, saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya tidak ada lagi yang join. Silahkan Mas Andra dimulai. Pertanyaannya ada di gadget masing-masing ya.
langsung ke 3. Saya 1 menit lagi.
semuanya ya. Ya, seperti yang nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang mau mengisi. Ada berapa yang mau mengisi? Mungkin di hitungan 10 terakhir ya saya hitung. Silakan yang belum mengisi segera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Baik, untuk leaderboardnya ada Mas Dedi ya, tadi ada Mas Dedi, ada Mbak Ria. Jadi mohon maaf sebelumnya rekan-rekan semuanya karena ada perubahan teknis dalam quiz ZI kali ini. Mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya kok ini nggak seperti biasanya gitu ya. Ini mungkin Mas Andra masih ke bawah LCC kemarin nih, Pak Solihin modelnya soalnya kemarin gini ya Pak ya LCC-nya ya. Iya benar Mbak. Iya. Tapi nggak apa-apa jadi pengalaman untuk kita semuanya. Yang penting teman-teman sudah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuisis mengenai topik penataan sistem manajemen SDM dan juga penguatan akuntabilitas. Ini karena sebagai pengalaman ya, karena di kuisis itu banyak modelnya ternyata ya Pak Solihin ya, ada yang seperti tadi kita bisa melihat kalau ada yang model sistem mengerjakan sendiri gitu ya, kita beri waktu. Ada juga yang seperti biasanya kita lakukan di kemarin-kemarin kuis sebelumnya, itu instruktur mode mungkin ya, sepertinya seperti itu. Baik, pertanyaannya sepertinya tadi kalau saya lihat dari leaderboard tuh banyak yang benar gitu ya, banyak yang benar dan cepat gitu ya. Mungkin karena sudah terbiasa melihat soalnya, ada yang seperti aplikasi Haris dan lain-lain seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu langsung saja seperti biasa nanti kita akan mengundi 3 nama yang beruntung hari ini untuk bisa berinteraksi dengan kita. Mas Andra boleh dibantu lagi, Mas? Iya, sudah terpilih. Fajar Islah Haryadi. Silahkan Mas Fajar. Adakah bersama kita Mas Fajar? Boleh open mic. Saya lihat di partisipan dulu ya, sepertinya belum bergabung bersama kita ya pada kesempatan kali ini. Mas Fajar. Iya, belum bergabung bersama kita. Kita spin lagi. Mas Fahid Fatwan.
Silahkan Mas Wahid. Apakah sudah bergabung juga dengan kita? Saya lihat di partisipannya sepertinya tidak ada. Adanya Mas Pak Wahid Susilo. Kita spin lagi Mas Andra. Mas Andreas Oktorinus. Selamat pagi Mas Andreas. Pagi Mbak. Oh iya, ada. Orang ketiga akhirnya ada ya. Mas Andreas beruntung nih pagi ini untuk bisa interaksi dengan saya, Pak Solihin, dan juga Pak Teguh nih. Ya Mbak. Iya, bisa ditampilkan Mas Andra untuk pertanyaannya. Nanti Mas Andreas memilih ya Mas, seperti biasa ada 3 pertanyaan, milih 1, 2, atau 3. Nomor 2 deh Mbak. Nomor 2. Baik, nomor 2 mengenai penataan sistem manajemen SDM. Sebutkan apa saja dampak pembangunan zona integritas pada Direktorat APK khususnya terkait pengungkit penataan sistem manajemen SDM. Dampaknya nih, Mas Andreas. Meningkatnya ketaatan pengelolaan SDM. Meningkatnya ketaatan pengelolaan SDM. Bagaimana Pak Solihin? Apakah sudah tepat nih? Kayak juri LCC ya, Pak? Tadi sempat disinggung ya sekilas ya di depan. Di depan. Dampaknya apa aja kira-kira nih, Mas Andreas nih di penataan sistem manajemen SDM? Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Disiplin SDM dan aktivitas manajemen SDM. Aktivitas manajemen SDM. Tepat Pak Solihin? Iya. Ya, betul sekali. Itu dampak lengkapnya ini dari, ya. Lebih lengkapnya ini ternyata dengan program inovasi ZI ada LCK individu bulanan nih Mas Andreas ya, ada monitoring kepegawaian juga. Ini merupakan LCK individu bulanan inovasi ya, inovasi terbaru nih dari di KPK, ada Rehat Rohani juga. Jadi dengan adanya pembangunan zona integritas terkait penataan sistem manajemen SDM, dampak perubahannya itu adanya berupa beberapa hal nih, kompetensi pegawai menjadi lebih mudah diketahui, terdapat keterkaitan antara kebutuhan kompetensi pegawai dan juga dengan diklat yang dilakukan seperti tadi KLC diklatnya online gitu ya. Dulu kalau kita mau diklat biasanya ke Gadok dulu atau seperti apa gitu. Sekarang kita bisa mengaksesnya dari manapun. Kemudian dalam menganalisis tindak lanjut yang sesuai atas evaluasi kinerja bulanan, mengetahui dan mengantisipasi jejak dini apabila terdapat risiko kegagalan dalam mencapai target kinerja dan peningkatan integritas, kapasitas, kompetensi, dan kinerja SDM. Nah, ini mungkin lengkapnya ya seperti ini. Tapi intinya tadi sudah ter-capture gitu ya Pak ya dari jawaban Mas Andreas. Baik, terima kasih Mas Andreas. Terima kasih Mbak. Selanjutnya kita akan spin lagi 2 orang yang beruntung hari ini untuk bisa interaktif dengan kita. Ya, yang beruntung hari ini adalah Pak Wahid Ahyani. Ini Pak Wahid kita tanya atau gimana nih Pak? Ini kan tim Z ini. Lewat aja, lewat. Lewat ya Pak ya.
Ini udah ini nih kalau Pak Wahid ditanyain udah nanti akhirnya bukan menjawab tapi menjelaskan semuanya nih. Kita spin lagi Mas Andra. Mas Dedi Elisa Libong. Wah, pas sekali tadi kayaknya pemimpin leaderboard-nya Mas Dedi nih. Selamat pagi Mas Dedi. Pagi Mbak. Oh iya. Jadi tipsnya apa nih Mas? Kok bisa jadi yang pertama nih pemimpin leaderboard nih? Nebak-nebak aja sebenarnya. Ini Nebak yang hitung cepat. kancing baju ya jangan-jangan. Iya. Baik Mas Andra, bisa ditampilkan pertanyaannya Mas Andra. Silakan memilih. Tadi nomor 2 sudah, tinggal 1 dan 3. Nomor Mas. 1 aja Mbak. Nomor 1. Baik. Sebutkan minimal 3 aplikasi yang digunakan dalam penataan sistem manajemen SDM. Nah, beserta fungsinya nih Mas. Mungkin HRIS yang pertama ya. Kalau HRIS itu lebih ke pengelolaan penata manajemen sistem manajemen SDM untuk seluruh pegawai ke Kemenkeu sebenarnya, tapi lingkupnya DJPB juga. Cakupannya luas, di sana banyak data-data detail aplikasi terkait data pegawai DJPB, pegawai Kemenkeu juga, termasuk di dalamnya data histori pendidikan, data status perkawinan, data golongan, data riwayat pekerjaan dan sebagainya. Kemudian aplikasi berikutnya terkait sistem manajemen SDM mungkin PBN Open ya. Kalau PBN Open aplikasi punyanya internal DJPB. Mirip sebenarnya, cuman lebih banyak detail di sana. Lebih detail dalam artian banyak inputan terkait data gitu, data pribadi pegawai DJPB yang fungsinya bisa digunakan untuk penataan manajemen, baik itu data absensi, data preferensi lokasi pensiun gitu ya, preferensi lokasi pensiun, proxy home base, data sebenarnya banyak irisan juga dengan data yang tadi di HRIS. Iya Mas, terus satu lagi. Tadi udah berapa ya Pak? Dua. Oh baru 2. Open sama HRIS. PBN Open, HRIS. Apa lagi ya? Yang biasa digunakan mungkin untuk belajar gitu. Oh, itu ya. Data ini ya, e-learning, aplikasi e-learning. Learning Kemenkeu LKC ya. Di situ bisa bisa melakukan e-learning baik itu berdasarkan penugasan pimpinan atau organisasi ataupun inisiatif sendiri untuk memberikan kesempatan untuk setiap pegawai bisa upgrade gitu ya, upgrade atau update untuk updating hal-hal baru untuk baik itu mungkin lingkup Kemenkeu ataupun lingkup DJPB gitu. Jadi bisa sih untuk belajar gitu. Sifatnya bisa dalam bentuk penugasan untuk belajar di sana ataupun inisiatif sendiri gitu dan di sana cukup luas tema-tema materi ya, konten pembelajarannya, mulai yang sifatnya mungkin hard gitu ya, hard kompetensi terkait dengan keuangan negara dan sebagainya, maupun yang soft. Mungkin kira-kira gitu Mbak. Saya ngarang bebas kayaknya. Oh iya, siap. Terima kasih. Gimana Pak Solihin, tepat? Iya Mbak Dona, Mas. Jadi jawaban pertama dan kedua benar dan sangat lengkap ya penjelasannya. Kemudian yang ketiga, penjelasannya sudah lengkap, tetapi namanya masih salah. Kebalik mungkin bisa ya, Pak. ya kebalik, mungkin bisa diulang Mas Dedi.
Oh, tadi LKC ya bilangnya. KLC. Sorry. Iya, iya betul Mas dari KLC ya, Terima kasih Mas Kemenkeu Soleh. Ketenaga Kerjaan. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Iya, Ya, benar. ya. Iya, terima kasih Mas Dedi dan Pak Solihin. Nah, ini sebenarnya aplikasinya banyak ya terkait penataan sistem manajemen SDM. Ada aplikasi ABK, PBN Open seperti yang dijelaskan Mas Dedi tadi, HRIS, training. Kemarin kita ujian KPI ya lewat aplikasi training, juga ada KLC, Kemenku Learning Center. Baik, terima kasih Mas Dedi. Mbak Dona ada lagi Ya. di sebelah kanannya. Oh ya, ada lagi. Nah, ini yang termasuk Nah. inovasi ya Pak ya, LCK individu bulanan ya Pak. Iya, jadi di tambahannya Mbak Dona ya, di dalam silakan, penataan Pak. sistem manajemen SDM ini ada beberapa aplikasi juga yang digunakan untuk para pegawai ya untuk melakukan monitoring sekaligus update mandiri ya. Jadi setiap pegawai bisa melakukan update mandiri di beberapa aplikasi ya yang telah disediakan. Yang pertama adalah aplikasi PBN Open ya. Nanti kita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengupdate secara mandiri terkait dengan data-data kita ya. Mungkin kita bisa menambahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalkan ada dokumen terkait dengan yang LP2P gitu ya, yang terus SPT gitu ya, LKPN gitu kan, kita bisa mengupdate di situ, termasuk mungkin data-data keluarga ya, kita bisa mengupdate-nya. Kemudian yang kedua aplikasi HARIS ya, Human Resources Information System, itu kita bisa juga mengupdate, upload dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data-data diklat, data kepangkatan dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang My SAPK BKN ya, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dikembangkan oleh BKN ya. Nah, mengingatkan kembali mungkin ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa kita saat ini masih masih ditunggu mungkin ya untuk melakukan update mandiri dokumen-dokumennya terkait dengan data kepegawaian kita ya, untuk dilakukan update di My SAPK ya BKN ya. Kalau tidak salah mungkin bulan Oktober ya batas akhirnya. Itu Mbak Dona tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solihin. Wah, lengkap sekali ya. Ini nanti Bapak Ibu silahkan didalamin lagi supaya kita bisa menjelaskan jika nanti ada pertanyaan dari tim penilai ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir kita spin dulu namanya, siapa yang beruntung orang ketiga hari ini. Baik, Andika Indah Prakarsa Lapepo. Mas Andika, ada bersama kita? Mas Andika? Ya, Mbak. Oh iya, ternyata ada bersama kita. Mas, ini nggak bisa milih soal ya, karena tinggal yang terakhir, soal nomor berapa ini, Mbak? Sebentar. Ya, soal nomor 3. Terangkan bagaimana cara Direktorat APK dalam menyusun strategi pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Silakan Mas Andika, mungkin mau berpikir dulu bagaimana sih strategi pencapaian IKU di Direktorat APK. Ini mungkin kasih clue sedikit mungkin ya, yang rutin dilakukan pengelola kinerja organisasi nih setiap ada kayak forum gitu ya.
clue-nya mungkin ini Mbak, apa namanya, yang Apa, Pak? biasa dilakukan LO kinerja di Oh ya, LO subjeknya kinerja. menjelang akhir triwulan. Misalnya akhir Maret, akhir Juni, akhir apa namanya September, atau bisa juga sih ke awal sampai awal ini ya. Cuma biasanya apa namanya di akhir gitu, karena apa namanya di internal APK sendiri batas waktu untuk penyampaiannya itu di tanggal terakhir setiap triwulan. Mungkin itu kira-kira apa namanya Clue-nya ya, clue-nya ya. Pak. Oke. Salah satu ya. Silakan Mas Andika bisa menangkap clue-nya. Mau mencoba menjawab. Atau clue yang lain lagi yang sekarang sudah jadi rutinitas nih Mas. Sudah jadi rutinitas kita di pagi hari Mas. Iya ya Pak, yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir gitu ya Pak ya, Ya, pagi-pagi gitu. Silahkan Mas Andika. Di unmute dulu. Oh ya, halo. Iya, Kalau Mas. nggak salah itu yang triwulanan DKO ya. DKO. Karena saya sering ikut juga sih, karena itu bersamaan dengan manajemen risiko ya. Jadi pemantauan IKU ya kalau nggak salah tuh. Baru kalau yang harian yang kita lakukan setiap hari ini ya, inspirasi pagi ya, apa jadi ini ya? Iya, itu aja ya Mbak? Atau ada lagi? Ada lagi nggak Mas kira-kira? Biasanya DKO pasangannya apa nih? Kalau DKO kan organisasi mungkin ya. Kalau yang individu atau pegawai masing-masing. Iya. Iya, oh iya. Saya bilang lagi nih individu. Ini kayak phone a friend mungkin ya, nggak apa-apa. Kita kasih clue. Bisa ditampilkan Mas Andra jawaban. Nah ini mungkin Pak Teguh mungkin mau menjelaskan Pak lebih. Iya betul. Iya betul tadi apa namanya sudah benar semua ya jawabannya ya, karena diminta ini ya 3 nih ya nomor ya. Saya pikir yang diminta 3 nih tadi. Iya. Berarti kurang nomor, 1 ya, nggak apa-apa. Iya. Betul tadi inspirasi gitu ya, setiap pagi apa namanya kita melakukan rutinitas inspirasi untuk berbagi ya. Ini merupakan salah satu cara ya untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Kalau dulu Mas Andika ingat di awal-awal dulu Mas Edi pernah menyampaikan tema di inspirasi itu terkait dengan pengelolaan kinerja itu Mas. Nah itu jadi salah satu ajang gitu ya untuk membangun awareness gitu ya kepada kita semua gitu, bagaimana cara kita mengelola kinerja kita, kemudian bagaimana kita memperhatikan targetnya, kemudian dari sisi waktu ketercapaiannya, apa saja kira-kira mitigasi resikonya ya dalam mencapai IKU kita gitu ya. Nah itu dulu tuh di awal pernah disampaikan di inspirasi. Nah setelah itu kemudian ada beberapa tema-tema di inspirasi yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu gitu ya. Seperti tadi disampaikan di awal, kalau kinerja individu sudah meningkat, maka akan berimbas tuh kepada kinerja organisasi. Kemudian tadi betul ya dialog kinerja organisasi, mungkin karena sudah terlibat ya dalam DKO jadi sudah mafhum nih sepertinya. Nah kalau yang DKI ini juga mungkin menginformasikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa mulai semester 2 ini kalau dulu DKI itu dilakukan setiap setahun itu 2 kali ya. Nah kalau setelah semester 2 ini DKI itu dilakukan setiap sebulan sekali gitu ya. Ini nanti mungkin bisa dicek juga di aplikasi performance masing-masing ya. Waktu itu sempat kami cek sepertinya di aplikasinya belum mengakomodir gitu, tapi dari ketentuan DKI itu dilakukan sebulan sekali gitu.
Nah, kalau di sini sudah ada nih penjelasannya ya, komunikasi antara coach atasan langsung dengan coachinya gitu ya. Bagaimana pencapaian coachingnya, bagaimana terkait dengan pencapaian target dalam IKU gitu ya. Kemudian yang tadi yang belum weekly meeting ya, ini weekly meeting ini mungkin kalau Mas Andika ingat juga di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 waktu itu sering ya weekly meeting ini dipimpin oleh Bu Dir ya, dengan mengundang kita semua nih terkait pencapaian target yang telah ditetapkan dalam IKU. Karena batas waktu IKU itu untuk yang organisasi itu berakhir di 31 Desember. Jadi pada saat itu digulirkan gitu ya strategi weekly meeting untuk membangun awareness kita gitu. Nah, mungkin semakin ke sini mengingat tusi kita juga semakin banyak, kemudian ada beberapa tusi utama kita yang butuhkan konsentrasi ya, mungkin weekly meeting ini bukan dirubah, tapi kemudian cakupan pesertanya gitu mungkin dikhususkan kepada pejabat gitu ya, eselon 3 gitu atau eselon 4. Mungkin juga di masing-masing subdit ada juga Mas Andika ya, weekly meeting ya. Weekly meeting di masing-masing subdit ini mungkin juga ada gitu. Ini salah satu juga strategi pencapaian IKU sebenarnya Mas Andika. Mungkin itu Mbak Feriska. Baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Teguh. Terima kasih Mas Andika sudah Sama-sama, mencoba menjawab. Semoga semakin paham ya Mas ya. Ini sudah Mbak. dijelaskan Insya lengkap Allah. sama Pak Teguh. Baik Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di Quiz ZI kali ini. Mohon maaf apabila tadi ternyata Bapak Ibu mungkin agak terkejut ya melihat mode kuisnya yang untuk hari ini berbeda dengan yang kemarin. Ini sebagai salah satu cara kita beradaptasi juga nih, bagaimana kita untuk bisa merespon jika ada perubahan-perubahan, kita harus tetap kemarin seperti yang warna logo ZI yang biru gradient, kita diharapkan untuk menjadi organisasi yang agile gitu ya, yang agile yang harus bisa lincah gitu ya untuk kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silahkan jangan lupa melakukan presensi di OA-nya. Nanti bisa di-share kembali ya di kolom chat maupun di grup tim APK. Mohon maaf apabila dalam memandu kuis kali ini ada beberapa kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Solihin yang sudah menemani saya hari ini. Semoga rekan-rekan semuanya semakin paham, dan jangan lupa kita masih ada 2 pengungkit ya, 2 komponen yang nantinya akan kuisi lagi mungkin di besok mungkin atau kapan, nanti kita tunggu saja pengumuman dari Mas Anas ya. Biasanya Mas Anas akan memberikan pengumuman kejutan di malam hari. Kita akan kuisi selanjutnya atau melanjutkan inspirasi. Mungkin itu dari saya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ferry atau cukup? Cukup ya. Nanti akan ada rekapitulasi hasilnya per hari ini insya Allah. Untuk teman-teman lihat siapa yang masih unggul atau masih berada di bawah mungkin bisa dikejar gitu ya di besok ya, insya Allah. Terima kasih. Siap. Baik, terima